Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya? Kita ketemu lagi di dalam channel Dewa Wisnuwardana, di mana kali ini kita akan membahas pelajaran kelas 3 SD ya. Jadi pelajaran kelas 3 SD, pelajaran pertama, sub pelajarannya yang kedua. Nah, pelajaran kita yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Nabi Muhammad panutanku. Nah, kemarin pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai percaya diri ya. Apa itu pengertian percaya diri dan bagaimana mencontoh percaya diri Nabi Muhammad SAW. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan sub pelajaran yang kedua, yaitu sikap mandiri dan bagaimana meneladani kemandirian Nabi Muhammad SAW. Jangan kemana-mana, simak terus. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita akan membahas mengenai pengertian sikap mandiri. Nah, pasti kita bertanya-tanya kan, apa toh mandiri itu? Apa sih mandiri itu? Jadi begini, mandiri menurut pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah keadaan orang yang dapat berdiri sendiri, tidak tergantung kepada orang lain. Nah, dengan kata lain, orang yang mandiri itu bisa melakukan apa yang menjadi kebutuhannya sendiri tanpa harus merepotkan orang lain. Jadi orang yang mandiri tidak perlu meminta tolong kepada orang lain jika dia mampu mengerjakan sendiri. Oke, jadi begitu ya pengertian mandiri menurut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya contoh sikap mandiri yang dapat kita lakukan apa aja. Nah, nanti di sini kita berikan 4 buah contoh sikap mandiri yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kalau kamu bangun tidur, harus bisa merapikan tempat tidur sendiri. Nah, itu adalah salah satu contoh sikap mandiri. Jadi kalau kamu bangun tidur, tidak perlu manggil ayahnya, manggil ibunya untuk merapikan tempat tidurmu, tapi langsung kamu rapikan sendiri. Itu tandanya kamu melaksanakan sikap mandiri. Contoh sikap mandiri yang kedua adalah jika kamarmu kotor, maka kamu sapu atau kamu bersihkan sendiri. Itu adalah contoh sikap mandiri yang kedua ya. Yang ketiga, kalau mandi sendiri. Ya, udah kelas 3, masa mandi masih dimandiin sama ibu. Malu dong sama kucing, ya enggak? Ya, jadi kalau mandi sendiri. Oke, contoh yang keempat dari sikap mandiri adalah memakai baju sendiri. Ayo, anak-anak kelas 3 masih ada tidak ini yang kalau pakai baju masih dipakein sama ibunya? Ayo, kalau ada silahkan tunjuk jari biar saya lihat dari sini. Ya, tenang, tidak kelihatan ya. Oke, jadi kalau kamu memakai baju, kamu pakai sendiri, itu artinya kamu sudah melaksanakan sikap mandiri yang keempat dari contoh tadi. Yang pertama tadi saya ulangi ya. Yang pertama, merapikan tempat tidur sendiri. Yang kedua, membersihkan kamar sendiri. Yang ketiga, mandi sendiri. Yang keempat, memakai pakaian atau memakai baju sendiri. Nah, itu adalah 4 buah contoh sikap mandiri yang dapat kita lakukan. Nah, ayo ya. Bagi yang belum atau bagi yang masih sering dibantu dalam 4 hal ini, ayo mulai sekarang mandiri, lakukan sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat sikap mandiri.
Nah, jadi jika kita melakukan sikap mandiri, kita akan mendapatkan keuntungan apa toh? Nah, jadi manfaat mandiri yang pertama adalah kita dapat berlatih tanggung jawab. Nah, dengan menjadi anak yang mandiri, kita bisa latihan tanggung jawab. Yang kedua, kita bisa meningkatkan keterampilan kita. Nah, ini contohnya. Kalau ada tugas dari sekolah, kamu mandiri mengerjakannya sendiri. Misalnya, tugas keterampilan membuat kandang jangkrik, atau apa yang semacamnya, yang pokoknya kerajinan tangan, bebas ya. Nah, kalau kamu mengerjakan sendiri, nanti kan otomatis kamu terlatih untuk menjadi terampil. Secara tidak sengaja, keterampilan kamu akan meningkat. Nah, contoh yang ketiga adalah jika kamu menjadi anak yang mandiri, tentunya kamu tidak akan tergantung dengan orang lain, juga tidak merepotkan orang lain. Oke, yang keempat, jika kamu memiliki sikap mandiri, maka kamu akan percaya diri dan kreatif. Terus yang kelima, jika kamu memiliki sikap mandiri, tentu saja kamu akan menjadi anak yang pemberani dan tangguh. Oke, sekarang akan kita lanjutkan pembahasan kita tentang meneladani kemandirian Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad sejak kecil adalah anak yang mandiri. Beliau hidup tanpa ayah dan ibu yang jelas menuntut beliau harus melakukan berbagai hal sendiri. Sejak kecil, Nabi Muhammad sudah biasa mengembala kambing di padang rumput. Hal ini dilakukan selama beberapa tahun. Semenjak Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah Sa'diyah sampai Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang mandiri. Nabi Muhammad tidak hanya berpangku tangan untuk mendapatkan jatah makan dari pamannya, tetapi Nabi Muhammad bekerja keras membantu pamannya. Beliau tidak suka berpangku tangan saja. Setelah Nabi Muhammad beranjak remaja, Nabi Muhammad ikut pamannya berdagang atau jualan ke negeri Syam. Nah, ini kan menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang mandiri, tidak malas, dan tidak suka berpangku tangan. Kemandirian Nabi Muhammad semakin bertambah ketika usia Nabi Muhammad mulai dewasa. Nabi Muhammad tidak lagi berdagang bersama pamannya, tetapi mulai berdagang sendiri bekerja sama dengan teman-temannya. Nabi Muhammad mulai merintis usahanya sendiri, akhirnya usaha beliau berkembang pesat. Bahkan karena hal itu beliau berkeliling ke negeri-negeri yang lain untuk berdagang atau menjalankan usahanya. Nah, semua ini kan menunjukkan bahwa Nabi Muhammad memiliki jiwa mandiri, tidak suka bergantung dan merepotkan orang lain. Nah, kita juga harus bisa mencontoh Nabi Muhammad seperti ini. Kita harus bisa hidup mandiri, tidak suka berpangku tangan. Pokoknya kita harus berusaha dan tidak merepotkan orang lain. Siap? Nah, bagus. Demikianlah pembahasan kita mengenai Nabi Muhammad sebagai panutan atau teladan kita ya. Di video yang sebelumnya sudah membahas mengenai percaya diri, dan di video kali ini sudah membahas mengenai kemandirian atau sikap mandiri. Nah, pada akhir video ini akan ada 2 tugas ya buat kalian semua. Nanti tugasnya dikerjakan di buku tugas yang sudah Pak Bapak atau Ibu Guru berikan ya. Kalau sudah, simak tugasnya apa aja. Jadi begini, tugas yang pertama,
Berikan atau tuliskan 3 contoh sikap percaya diri yang sudah kamu lakukan selama ini. Jadi tugas yang pertama adalah menuliskan 3 contoh sikap percaya diri yang sudah pernah kamu lakukan. Itu tugas yang pertama. Nah, untuk tugas yang kedua adalah berikan atau tuliskan 3 contoh sikap mandiri yang sudah pernah kamu lakukan. Nah, jawaban itu ditulis di buku tugasmu. Nanti kalau sudah selesai bisa difoto atau bagaimana untuk disetorkan kepada Bapak Ibu Guru. Bisa lewat grup WA atau apa ya, atau Japri. Oke, selamat mengerjakan. Nah, demikian ya untuk materi kita pada hari ini mengenai sikap kemandirian yang kita teladani dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kita akan bertemu lagi dalam video berikutnya tentang materi kelas 3 ya. Jadi simak terus di channel ini, jangan lupa klik subscribe dan klik tombol notifikasi yang berupa gambar lonceng supaya kalian selalu mendapatkan pemberitahuan jika nanti video yang baru saya upload atau saya kirim. Nah, sebelum video ini berakhir, saya ucapkan terima kasih atas atensinya ya. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan semoga wabah COVID-19 yang membuat kita belajar online dari rumah ini segera berakhir, sehingga kita bisa berkumpul dengan teman-teman kita, dengan Bapak Ibu Guru kita di sekolah dan belajar seperti biasanya. Nah, oh ya, dan jangan lupa ya, video ini bisa dibagikan kepada teman-teman kalian supaya teman-teman kalian yang lain juga bisa belajar. Dan semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, kalau ada kurang lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.